Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, kemarin baru saja sebuah film Indonesia terbaru keluar di Netflix. Judulnya A World Without. Film ini disutradarai oleh Mbak Nia Dinata dan naskahnya ditulis oleh dirinya dan juga oleh Lucky Kuswandi. Dan para pemerannya juga bukan main-main nih. Ada Mas Chico Jericho, terus ada Mbak Ayusita, Mbak Amanda Rawles, Maizura, Mbak Asmara Abigail, dan lain-lain. Nah, sekarang nih sudah bergabung dengan saya dua teman kongko Bibik 69, yakni Mas Aska dan Mas Rido. Apa kabar nih kalian? Halo semuanya. Baik. Sehat-sehat ya. Sehat. Sejauh ini belum dijodohin kok sama Ali sama Sofia. Atau belum dijodohin apa belum terpilih nih? Waduh. Itu kan hanya orang-orang pilihan aja loh. Oh iya, benar. Ini kayaknya Mas Rido nih sebenarnya itu bukannya belum dijodohi, tapi Mas Rido itu cuma nyindir doang, kok saya nggak kepilih ya? Apa sih kekurangan saya? Kenapa saya nggak, maksudnya apa nih yang membuat saya nggak bisa masuk The Light nih? Seperti itu ya, Mas Rido. Kayaknya sih ya. Oke. Gimana? Kalian nonton film ini sebelum ini ada ekspektasi apa gak nih Mas Rido? Aduh, ekspektasi ada ya. Saya udah berekspektasi tinggi banget loh. Karena ngelihat datang ini dari Nia Dinata ya. Nia Dinata itu udah menang FFP dari Cabaukan, Berbagi Suami, Arisan. Jadi kayak udah berekspektasi tinggi, ditambah lagi penulis skenario-nya Lucky Kuswandi, yang jelas-jelas kita tahu tahun ini dia ngeluarin film yang bagusnya itu bukan main, Ali dan Ratu Queen. Jadi kayak udah berhasil tinggi banget, kayak wah ini udah datangnya ini dari orang-orang yang beneran apa ya, yang nggak main-main secara kelas. Apalagi Kalyana Tira juga yang bikin, yang kita udah tahu juga film-filmnya selalu masuk FFI sama festival. Jadi ngeliat mereka kolaborasi dengan Netflix yang punya duit banyak, kenceng, penulisnya udah oke nih, sutradara udah oke, cast lebih oke lagi, jadi kayak udah berekspektasi tinggi tuh. Apalagi ngebaca sinopsisnya aja udah kayak, wah gila nih, genre sci-fi trailer suspense, wah oke nih gila. Pas nonton tuh kayak, dong banget. Nanti tenang, pas nontonnya nanti ekspektasi dulu. Apalagi genrenya ini sesuatu yang baru ya, mungkin ekspektasinya makin meningkat. Oke. Meningkat. Nah, sebelum keceplosan kita langsung ke Mas Aska dulu aja. Gimana Mas Aska? Ekspektasinya apa nih di saat tahu ada film A World Without? World Without ini di luar radar ya. Biasanya itu kalau kayak film Story of Dinda yang jauh-jauh hari sebelumnya itu udah ada informasi, udah ada press atau press release gitu kan. Tapi ini sama sekali nggak ada informasi sama sekali. Iseng-iseng buka Netflix tuh langsung, ada film Indonesia baru nih. Terus buka materialnya, loh ya Dinata nih, gitu kan. Ya udah tanpa basa-basi lah langsung buka gitu. Ternyata masuk ke The Light, tapi rasanya kayak masuk ke darkness gitu. Kayak buta arah gitu. Ini apa ya? Kayak meraba-raba gitu loh. Ini gitu. Dan katanya memang sampai belakang-belakang ini apa nih? Pencerahannya apa ini? Gitu. Mungkin sesuai dengan bajunya Mas Aska tuh ya. Iya. Headphone juga sama nih, The Darkness juga. Ya ada ekspektasi sama sekali, jadi semacam kebingungan aja. Oke. Nah, tapi benar sih, ini juga di luar radar saya sih, tiba-tiba muncul aja pemberitahuan bahwa ada film World Without, dan ternyata itu disutradarai oleh Mbak Nia Dinata ya, yang dimana itu film-filmnya termasuk favorit juga sih. Ada Arisan, terus yang tadi itu Coba-Coba, Berbagi Suami juga apalagi kan, dan lain-lainnya. Dan ternyata keren-keren. Kenapa? Keren-keren tuh keren-keren semua. Tadi udah buta arah, udah diem aja lah kayaknya bagus gitu ya.
Terus apalagi makin penasaran ini ternyata ini genrenya ini thriller. Bahkan tadi Mas Rido itu ngomong itu ada science fiction thriller ya. Itu saya nggak baca tuh. Itu tulisannya science fiction thriller ya Mas ya. Nah kalau saya tahunya itu cuma film thriller aja. Thriller. Oke. Oke. Kalau ngomongin thriller. Ini kok ketawa ya? Kalau kepikir thrillernya ya. Udah tertahankan kayaknya. Aduh. Tenang Mas Rido, tenang nih. Kayak ada sesuatu nih sampai terbuat tertawa-tawa gitu. Nah, sekarang nih gimana pengalaman menontonnya? Nah, ini kan yang dari tadi Mas Rido udah nggak sabar nih. Gimana Mas? Ini untuk pertama kalinya ya nonton film thriller yang nggak thriller. Apa ya? Ini tuh film thriller yang padahal sebenarnya waktu di awal ngejualnya itu adalah sci-fi thriller, suspense dengan latar belakang distopia. Jadi waktu awal karena saya ngeliat ini udah dia promosi filmnya tuh ada, tapi kayak cuman mulai dari tanggal berapa ya? 8 Oktober itu baru mulai promosi. Jadi kayak benar-benar apa ya? Dadakan banget tiba-tiba tuh ada, dan sekalinya ada mereka tuh langsung bilang kayak ini tuh film sci-fi thriller suspense. Jadi kayak oke. Awalnya sih kayak oke, boleh. Terus Nia Dinata, oke, boleh. Dan setelah nonton tuh ya apa ya? Mau bilang sci-fi, satu-satunya sci-fi di situ cuma hologram doang. Nah, kalau saya pribadi mungkin lebih cenderung ke drama kali ya. Gimana, Mas? Saya lebih setuju ini bilangnya drama ya. Soalnya kalau thriller, cuma musiknya doang yang thriller. Musiknya yang doang yang thriller. Panjang film tuh kayak, oke, musiknya udah thriller, tapi kenapa filmnya masih flat aja ya? Berasa apa ya? Berasa intinya tuh sepanjang nonton pengalaman yang didapat tuh berasa zonk banget, apalagi dengan pemain serame banget tuh segudang pemain yang udah kita ada kayak Dimas Danang, Richard Kyle, Salom Razade, siapa sih semuanya, Joko Anwar segala itu kayak udah muncul, tapi kayak cuman fokus ke Amanda Rawless, yang lain itu kayak ya udah muncul kayak udah setelah itu dibuang, kayak ini tuh Nia Dinata tuh datang ke Netflix tuh cuma buat buang-buang duit Netflix doang. Jadi kayak jatuhnya tuh kayak gitu banget. Astaga, dengan sebagus itu nggak dimainin dengan baik, kayak sayang banget sih. Banyak ini World Without ini film yang punya potensi bagus banget. Tapi sayang aja gitu. Padahal kalau ini jadikan serial jauh lebih bagus. Saya gitu ya. Ya, gitu. Setuju juga Mas Aska? Masih bahas ke experience kan? Nah, kalau experience sih kayak Nia Dinata kan orangnya yang kita tahu track record-nya oke gitu kan. Kita selalu menanti karya-karya selanjutnya gitu. Jadi ibaratnya sama Nia Dinata tuh, ayo ikut ke wahana baru kita gitu. Yang kayaknya rumahan tuh gitu kan. Kelihatannya bakalan thriller, bakalan oke dan sci-fi gitu. Berarti rumah hantunya tuh punya teknologi yang tinggi gitu. Kita main analogi dikit ya. Terus tiba-tiba begitu masuk lah istana boneka nih, cuma warna-warni, tonnya cerah banget gitu kan, dan flat, dan perjalanannya pun nggak ada roller coasternya gitu, jadi kayak deng gitu datar gitu. Ini apa, jump scare-nya di mana, shockingnya di mana gitu. Lebih ke awal-awal kita dikasih tahu pandangan tentang Indonesia di tahun 2030 kan, 10 tahun ke depan tuh gimana gitu, teknologinya seperti apa gitu. Oke, ini amazing, ini hal yang baru di film Indonesia, mulai visioner gitu. Tapi ya nggak berkembang gitu. Hanya fokus di teknologi yang terbatas, dan ingin menceritakan apa itu pun nggak tersampaikan karena penuh distraksi dari production design-nya mungkin, atau dengan warna-warninya, terlalu fokus sama dalam satu frame itu harus warna-warninya harus detail gitu loh. Jadi kayak ceritanya gimana, skripnya gimana tuh mereka nggak memikirkan itu gitu. Kesannya kayak gitu. Jadi ini kalau cuman gini nggak usah pakai skrip deh. Kita nonton gambaran aja, lukisan kayak di museum gitu. Ditontonin ini 2030 Indonesia. Udah itu cukup gitu. Nggak perlu dibuat film gitu. Experience-nya sih gitu.
Oke. Nah, sebenarnya sih tadi Mas Rido bilang itu apa? Memang sebenarnya itu mempunyai sebuah premis yang menjanjikan nih dalam arti kan. Dalam arti ini apalagi kan tadi Mas Aska bilang, wah ini jarang sekali nih mengangkat apa tema seperti ini nih. Apalagi kalau ada kultus, ini bisa bilang kultus kali ya kalau The Light ya. Nah ini saya masih bingung nih. The Light ini apakah tujuan dari The Light sendiri didirikan juga saya masih bingung sih. Ini apa nih? Apakah dengan hanya saya kebetulan saya bukan kultus, apa istilahnya orang berpura-pura menjadi kultus atau ya seseorang yang akhirnya menjadi kultus dengan menipu. Nah, itu kan agak-agak bingung nih. Saya pribadi masih bingung. Terus kayak penyandang dananya itu kepentingannya apa nih? Masih memberikan uang kepada mereka. Kepentingan untuk baliknya apa nih ke dia nih? Apakah dengan saya memberikan dana para pengikutnya itu akan memilih saya atau dan lain seperti itu sih. Sebenarnya sih ya tadi saya bilang itu cukup menjanjikan, cuman tadi itu salah satu yang menjadi positif maupun menjadi kelemahannya adalah terlalu banyak toko juga nih. Jadi akhirnya kayak agak-agak ya tadi itu Mas Aska juga bilang agak-agak ke distract segala macem. Nah itu mungkin ya tadi itu banyak tokonya dimunculin. Akhirnya itu ya tadi itu sayang sih kebuang sih kalau menurut saya sih di satu sisi seperti itu. Nah, tapi kalau yang produk desainnya itu justru saya suka sih, itu mengingatkan saya pada Squid Game. Betul. Ya. Karena warna-warna cerahnya ya. Secara production design, secara tampilan lightingnya dan kawan-kawan tuh mereka proper sih. Tapi untuk dari aspek lain dengan aktor-aktor yang dimainkan di situ, ensemble cast-nya, materialnya segitu besarnya, kenapa nggak bisa dieksplorasi lebih, kenapa skripnya sedangkal itu gitu. Jadi kayak mereka tuh punya misi sebenarnya gitu, ada pesan-pesan yang disampaikan gitu, tapi balik lagi itu hanya cuman di permukaan aja, dan selebihnya kita cuman diliatin dengan sekolah The Light dan kostumnya yang oke punya itu, jadi kita kayak terlupakan dengan isu yang mereka angkat gitu. Nah, isu yang diangkat emangnya menurut Mas Aska apa nih? Yang Mas Aska dapatkan? Banyak sebenarnya, banyak ya. Dari awal itu kayak stop kekerasan pada wanita. Ini kayaknya Nia Dinata bakalan mengimbris tentang girl power, tentang larangan atau apa ya, menentang adanya poligami, adanya pernikahan dini, dan hal-hal tentang feminisme gitulah. Itu yang gue tangkap ya, dengan leadnya 3 trio wanita muda ini, itu kayak mereka ingin mengusung itu, memperjuangkan wanita gitu. Ya secara misi, secara isu itu aku mendukung lah gitu. Kayak oke, aku di belakang 3 orang wanita ini untuk memperjuangkan apa yang mereka perjuangkan, untuk survive dari sekolah sekte atau apa itu yang ingin membangun influencer muda, tapi dikasih imbalannya rumah mewah dan dodoh tanpa konsensual kayak gitu-gitu. Kayaknya ada hal-hal yang aneh sehingga misinya untuk memperjuangkan itu nggak kerasa, dan endingnya kita nggak ngerasa diperjuangkan aja, nggak ada solusinya juga gitu. Entah ditanya, entah banyak kosongnya gitu. Ini yang sama kemarin itu sempat ngomong sama Mas Rido nih, ini ibarat kata nih hampir sama pesannya itu seperti film Yuni ya Mas Rido ya. Betul banget. Cuman dengan kemasan yang berbeda dan benar-benar mirip nanti dari pernikahan muda, terus pernikahan perjodohan itu kan ini kalau di sini kan dianggap kan perjodohan juga kan. Terus habis itu kekerasan rumah tangga. Nah, terus habis itu kayaknya suara wanita kayak agak dibungkam. Nah ini sebenarnya ini mirip-mirip nih, cuman cara penyampaiannya berbeda. Nah, kalau menurut Mas Rido seharusnya bagaimana ini? Kalau atau istilahnya ekspektasinya harusnya gimana nih istilahnya? Sebenarnya ya Nia Dinata itu memang dari dulu sebagai sutradara itu selalu ngebawa soal itu kekerasan perempuan. Dan dia tuh selalu ngebawain itu dengan cara yang sama, kayak selalu ngomongin dari sisi perempuan. Dan cara ngomongin itu juga beda-beda, kayak dari dialog, dari visual, dari macam-macam, dari production design. Dan yang ini tuh dia kayak coba mengeksperimenkan gimana caranya
ngebawain isu ini itu ke dalam satu cerita fiksi yang sebenarnya nggak perlu sebenarnya sih ya, isu-isunya itu kalau dibuang pun juga nggak masalah ya, tapi karena emang kita ngelihat Nia Dinata tuh emang pengen ngomongin ini, dia tuh pengen seharusnya isunya itu bisa nyampe ke orang. Kesannya itu menurut saya terlalu kesannya itu terlalu memaksa aja gitu, kayak perjuangan kekerasan terhadap wanita itu harus kita lakukan, dan itu benar-benar kayak dicoba dimasukin ke dalam ceritanya. Kalau di awal-awal tuh kayak ketika ada ngomongin soal kelahiran dan kematian bayi itu kayak oke, kita langsung kayak tahu dikasih fakta. Tapi makin ke belakang tuh kayak berasa terlalu maksa ketika konflik udah terlalu berat. Jadi akhirnya bingung, dia pengen ngomongin isu ini atau dia mau fokus ke ini jadi thriller. Jadi karena dia pengen banget isunya itu, isu ini harus ada, tapi dia lupa kalau dia itu lagi bikin film thriller. Nah, jadinya gara-gara dia fokus ke isu, jadinya thrillernya jadi nggak ada. Makanya jadinya saya bilang kesannya maksa pengen ada isunya, tapi dia lupa kalau dia itu lagi bikin film genre apa, yang mau dijual tuh apa. Jadi semuanya itu jadi thriller-thrillernya yang disebut-sebut dijualnya jadi kayak nggak guna. Sama nggak gunanya ketika kayak Salina ngeliat CCTV. Nah itu buat apa tuh? Sepanjang film tuh saya bingung tuh, tokoh-tokohnya itu kayak selalu ngeliatin CCTV, tapi sampai sepanjang film tuh kayak CCTV ini buat apa ya, nggak pernah ada. Jadi kayak hal-hal yang kayak gitu aja yang sebenarnya itu bisa dimainin banget untuk jadi kayak tiba-tiba dia ngawasin Hafid, kayak misalnya si Ali tuh sengaja dia ngasih Hafid ke Ulfa itu karena tahu mereka udah hampir pacarannya, itu hal itu bisa, tapi dilupakan hal-hal itu cuma demi isunya ini tuh bisa masuk, isu kekerasan perempuan, kekerasan seksual, apa sih, pernikahan dini, apa segalanya, perjodohan dan segalanya itu bisa masuk. Jadi kayak terlalu mengutamakan itu daripada isi filmnya. Jadi itu sih, jadi menurut tuh sebenarnya bisa, tapi nggak caranya dengan kayak gitu. Itu sih yang saya kurang setuju dari cara Nia Dinata nyampein itu ya. Iya, justru yang tadi saya bilang ini mungkin kalau saya melihat ini lebih ke drama kali ya. Drama dengan sedikit suspense lah. Belum ya drama dengan sedikit suspense, dan mengenai CCTV mungkin nyindir kali dalam. Jadi selama ini CCTV buat pajangan kali, Mas. Kan buktinya yang terakhir bilang, mana nih yang liatin CCTV kok nggak ada nih, si Arya ngomong gitu. Oh iya bener. Jadi mungkin itu dia nasi. Walaupun CCTV-nya muter ngung, tapi kadang-kadang itu nggak ada yang ngawasin, istilahnya mungkin nyindir. Mungkin. Emang itu sih yang tadi saya bilang itu mungkin karena niatnya itu banyak hal yang ingin disampaikan nih, jadi akhirnya itu kehilangan fokus nih, dalam arti mana yang penting, mana yang semuanya ingin disampaikan, walaupun mungkin bagus dalam arti, tapi akan tetapi itu pengemasannya nih entah kenapa, apa mungkin masih istilahnya bisa bilang ini genre baru nih buat Mbak Nia nih, jadi istilahnya masih meraba-raba gimana caranya nih, seperti itu. Harusnya kan misalkan tadi Mas Rio bilang, kenapa nih kok si Hafiz akhirnya dijodohin bukan ke ini malah ke itu. Nah, ini motivasinya apa nih? Terus habis itu yang tadi itu yang saya bilang itu, saya sekarang ini masih bertanya-tanya sih. Saya masih bertanya sebenarnya itu motivasi didirikannya The Light itu apa? Dan apa yang membuat The Light itu menjadi sangat berkembang, dan istilahnya sebenarnya keuntungan daripada pemberi dana itu apa nih, seperti itu. Apalagi kan terus habis itu kan The Light dengan adanya para pengikut itu, keuntungan buat The Light apa? Hanya populer aja atau apa nih? Ini yang masih agak bingung. Nah sebenarnya sih bagus sih, kayak tadi ada apa, ada yang kasus yang hilang anggota-anggotanya. Nah itu seperti itu sih, itu kan harusnya kan lebih bisa digali lagi. Nah, Mas Aska, nah kalau misalkan kalau saya tanya nih, kelebihan dari film ini apa, Mas Aska? Selain visualnya. Selain visual. Iya. Dari ini ya, dari portfolionya, dari CV-nya gitu, kayaknya
namanya nama besar, jajaran cast-nya besar gitu. Jadi dan merangkul penonton generasi muda untuk nonton ya, mungkin fansnya Amanda Rawless, Jerome Gurnia itu kan banyak, mereka mungkin mengeksploitasi pasar itu gitu supaya dipaksa untuk nonton ini gitu. Dan nilai plusnya lagi apa ya, selain production value dari settingannya juga sebenarnya oke gitu ya, walaupun itu pakai museum lama atau pakai gereja lama, kurang tahu ya kalau salah, sorry, tapi ya kelihatannya mereka lumayan proper di aspek itu, bahkan dari CGI-nya, dari green screen gadgetnya di gelang yang pakai akrilik itu, hologram pakai akrilik itu ya lumayan lah gitu loh. Itu kan sebuah hal baru, itu yang menurutku sebuah kelebihan gitu. Dan masih setuju dengan apa yang ingin disampaikan, yang ingin diperjuangkan, itu menurutku ada bayang-bayang, ada semangat api kecil lah di situ tentang perjuangan wanita gitu, ada. Andai saja itu bisa dimaksimalkan dan diberi solusinya, dan karakter wanitanya dianggap menang, bukan dianggap kabur, itu mungkin akan lebih maksimal hasilnya di filmnya gitu. Aktualnya film ini berakhir dengan hanya escape aja gitu, dan itu tidak memuaskan gitu. Aduh, udah langsung ke minus itu. Itu aja deh, pokoknya misinya oke gitu. Isinya oke. Yang apa yang disuarakan sama Tehni Adinata itu keren gitu tentang wanita, dan saya setuju itu aja deh. Walaupun meninggalkan si Hafiz ya, dan mereka ya cuek aja, saya melupakan si Hafiz ya. Iya, kayak gak ada apa-apa ya, bener. Pantas dipukulin sih, nggak apa-apa. Iya, bener juga. Iya, nah kalau Mas Rido gimana, Mas Rido melihat dari film ini segi positifnya apa nih yang bisa diambil? Aduh, kalau sisi positifnya jelas ya, kalau film ini tuh berusaha karena ngeliat pemainnya ini anak-anak muda kayak Amanda Rawless, Jerome Gurnia, jadi kayak pengen kasih tahu ke anak-anak muda, karena kan kalau sama ini kan Nia Dinata kan targetnya ya orang-orang dewasa ya, orang-orang udah nikah apa segalanya, kayak soal poligami dia ngasih ke orang nikah, jadi kayak kasih tahu loh, ini loh anak-anak remaja nih, kalian hati-hati kalau kalian udah dewasa udah mau umur nikah, jangan sampai kayak gini. Jadi kayak meski cara masukin isunya salah, maksa, tapi satu hal di sisi lain tuh Nia Dinata tuh semacam ngasih edukasi buat anak-anak remaja tuh, ke kalian tuh yang umur 17, 18, jangan sampai hal-hal seperti ini kejadian. Kalian udah tahu kalau misalnya nikah tuh nggak segampang itu, perjodohan juga ya kadang-kadang beresiko gagal atau sama-sama nggak suka. Kalau dalam rumah tangga ntar ya hati-hati dengan suaminya yang bisa aja melakukan kekerasan seksual atau kekerasan terhadap rumah tangga. Jadi kayak benar-benar ngasih, secara sisi positifnya emang lebih ke situ sih, dia memang mau nyoba ngasih edukasi. Kalau kita lihat dari pemainnya ya udah jelas targetnya itu adalah ngasih edukasi ke anak remaja, bukan ke orang-orang yang udah nikah lagi. Itu sih yang benar-benar positif yang kelihatan dari Award Without ini. Ini menarik nih. Kayak yang poligami pun dibahas dua sisi. Yang sisi pertama itu yang kesannya ya udahlah, yang dia dengan gampangnya si Ali bilang, ayo lu aja nih nikah nih gini. Lu. Tapi di satu sisi kesannya gitu ya. Nah, di satu sisi malah dikasih alasan poligami adalah ternyata istri nggak bisa punya anak, akhirnya istrinya malah yang menyarankan. Nah, ini kan jadi saya dua sisi daripada poligami itu, ternyata itu dibahas di sini juga nih. Walaupun inti-intinya poligami seperti itu. Iya. Nah, kalau dari karakter nih, karakter yang paling berkesan untuk di kalian ada gak nih, Mas Aska? Nggak ngomongin minusnya nih. Nanti. Sebenarnya ini di luar sedikit miscast, tapi masih bisa dimaafkan. Ya tentu saja Asmara Abigail ya. Asmara Abigail ya bukan gadis 17 tahun lagi, bukan seumuran Amanda Rawless.
tapi dia bisa meyakinkan kita dengan kesentilannya, dengan keimutannya. Dia berhasil mewakili manusia-manusia influencer wanita gitu kan. Tapi kayaknya kalau nge-cast Asma Abigail tapi nggak mengeksplorasi kemampuan aktingnya, kayaknya kurang gitu, kurang maksimal. Makanya ada alasan tertentu kenapa Asma Abigail yang dipilih, karena dia yang paling ekspresif, dia yang korban KDRT dalam narasinya gitu. Mungkin kalau bukan Asma Abigail bakalan lebih mengecewakan lagi mungkin gitu. Jadi adanya peran Asma Abigail sebagai karakter yang tersakiti, yang jadi kayak victim gitu, dengan ekspresinya itu cukup worth it, dan kita ngerasa oke, gitu. Dan Asma Abigail salah satu yang nggak miscast lah. Kalau yang lainnya mungkin masih bisa disubstitute dengan aktris dan aktor lainnya gitu. Bahkan Chico Jericho pun bisa diganti siapapun gitu. Kalau Asma Abigail ya Richard Kyle dong. Ya, Richard Kyle udah 30, dibilangnya 25. Iya, ya gitu. Jadi kayaknya salah satu yang mungkin susah untuk digoyahkan peran karakternya. Mungkin Tanian Data juga memikir ada satu karakter yang tersakiti, yang gini, yang mungkin di luar beauty standard, ya udah kayaknya Asma Abigail orangnya, dan itu mungkin satu orang yang tepat gitu, dan lainnya ya sudah gitu. Kalau saya nonton di sini si Asmara Abigail itu cocok jadi Harley Quinn kali ya. Iya betul. Ya kan di Gundala kan iya kan. Gundala dia ketawa-katawa jadi iya. Harley Quinn. Iya. Sebagai Iko yang serba fleksibel lah dia, dan potensi besar lah sebagai aktris. Meskipun ya itu umurnya dipaksakan kan. Dia jadi anak SMA lagi gitu. Untuk make up-nya membantu gitu. Jadi ya udah mereka seranjang bertiga ngerumpu itu dia masih berbaur gitu. Kalau misalkan dimasukkan Tara Basro lagi kan nggak cocok gitu. Maksa ya, kelihatan maksa ya. Ya udah, oke lah. Oke. Nah kalau dari Mas Rido apa nih mengenai karakter? Sejauh ini kalau karakter yang berkesan itu sebenarnya Jerome Kurnia ya sebagai Hafiz. Soalnya alasan jelasnya adalah Jerome Kurnia itu ngeluk kayak gitu. Oh, iya. Kayak kacamata, terus tiba-tiba waktu pertama kemunculannya itu kayak nyari Jerome Kurnia mana? Iya benar. Ternyata Jerome Kurnia pun 2 tahun kan? lalu tampilannya nggak kayak gitu, nggak segembal gitu, nggak segondrong itu gitu kan. Iya, ini orang-orang habis pandemi bentuknya berubah-ubah. Kayak Mas Aska yang kemarin ya. Jerome Kurnia tuh kayak Jerome Kurnia mana? Oh ini, karena selama ini kita lihat Jerome Kurnia itu karakternya ya kita tahu lah kayak mereka apa segalanya kan. Apalagi dia juga main di filmnya serialnya Tania tuh. Gossip Girl Indonesia kan brengsek banget tuh karakternya. Jadi kayak pas ngeliat di sini tuh jadi orang yang kalem, tiba-tiba romantis kayak Jerome Kurnia tuh bisa kayak gini gitu kayak. Jadi kayak teman ini kayak dia bisa kayak gitu. Oke. Jadi kayak benar-benar berkesan karena sebagai orang yang ngikutin banget tuh filmografinya Jerome Kurnia. Karena ngelihat dia dari awal waktu dibilang kaku banget tuh, tapi lama-lama dia bagus. Jadi kayak oke. Ternyata bisa kayak gini dia gitu. Jadi kayak yang benar-benar paling berkesan ya itu Jerome Kurnia. Dan karakternya pun cukup tergali juga sih kalau di sini dia dalam arti dari motivasinya dia untuk masuk ke situ, supaya karena dia kan dari orang miskin kan, kapan lagi bisa dapat istri karena kan dia kan minder kan dalam arti dalam pergaulan kan, karena kan pas waktu di hologram itu langsung dibilang di sini nggak ada kaya nggak ada miskin. Terus habis itu dari ceritanya juga dia ngomong ini biar orang tua saya gini. Terus habis itu karakternya juga dikasih tahu dia cinta mati lah sama si Salina, tapi dia harus menikah dengan yang lain seperti itu sih. Nah sebenarnya emang bener sih karakter di sini ini macam-macam, dan istilahnya ya satu sisi itu cukup bervariasi, di satu sisi akhirnya itu ya ada yang
fokus, ada yang nggak fokus. Nah, itu yang benar-benar disayangin sih. Nah, sekarang kita akan bertanya nih kepada Mas Aska dulu deh. Kira-kira nih kekurangan apa yang mungkin Mas Aska rasakan nih di saat menonton film ini? Sebuah pertaruhan besar. Film Indonesia itu punya genre baru, apalagi sci-fi yang rasanya masih terlalu muluk ya, apalagi kayak membuat distopia baru kayak world building kayak gitu-gitu tuh Indonesia kayaknya masih belum saatnya gitu. Kayak aku lebih suka film yang simple tapi message-nya dapat gitu dan ada impact-nya besar gitu. Sedangkan film ini aku ngerasa dia punya tujuan untuk menyampaikan message yang besar gitu. Tapi dengan konsepnya tuh kayaknya terlalu megah, terlalu banyak mau gitu di pikiran penulis dan kreatornya gitu. Ya jadi kayak membuat dunia semesta baru di tahun 2030 itu kan masih terlalu too much menurutku, dan isunya kan sebenarnya isu yang dekat dengan dunia remaja kan gitu. Jadi menurutku nggak perlu yang sci-fi terlalu wow gitu, apalagi dengan intronya yang mendadak tiba-tiba masuk bis dan masuk ke asrama tanpa kita kenal ini mau ngapain gitu loh. Kesannya setidaknya kasih intro yang cukup gitu, pengenalan yang baik dari awal. Jadi 10 menit kita nonton itu kita ngerasa nyaman dan tanpa bertanya-tanya lagi, dan nyaman masuk ke auditoriumnya The Light gitu. Dan di sini kayak masuk The Light masih kebingungan, kalian ngapain sih anak-anak muda masuk ke situ? Ini apa sih yang diiming-imingi gitu? Itu yang konsep semacam itu banyak tanda tanya dan banyak kekosongan, banyak misexplain gitu kesannya gitu. Sementara itu dulu, nanti berkembang. Nanti muncul aib-aib lainnya kok. Jangan panjang-panjang. Biasanya paling panjang ya. Agak menahan nih kayaknya. Mas Aska agak menahan diri. Tapi bukannya apa? Bukannya nggak objektif. Takutnya nggak objektif aja gitu. Loh, menonton itu bukannya subjektif juga yang nggak bisa dilepaskan. Karena menonton takutnya itu kan terlalu dendam sama filmmakernya gitu. Padahal ini lebih ke nonton aja gitu. Maksudnya sorry, habis nonton Dune yang world buildingnya oke banget, tiba-tiba balik ke Indonesia yang lebih lokal dengan world building macam itu kan kayak dibanting banget gitu kesannya. Dengan isunya yang sorry, kita review film lain ini ya, kayak Dune yang lebih bahas ke Islami, ke tentang spiritual gitu, tiba-tiba hanya dengan sorry kekerasan gitu kan kesannya. Sereceh ini dengan world building sereceh ini juga gitu. Wow, gitu. Sebuah komparasi yang anjlok gitu. Jadi makanya bertanya-tanya. Jadi pikiran udah dibuat sekritis mungkin, ternyata direcehkan segitunya dan digiringnya kemana-mana nggak jelas gitu. Ya kayak mahasiswa The Light gitu, masukin asrama, terus masukin kamar, jam segini harus tidur. Ya udah patuh aja, kita juga patuh nonton ini sampai selesai. Udah nih, udah kelar, udah cuman kabur, udah selesai. Terus apa yang diperjuangkan? Si karakter-karakter jahatnya pun nggak menerima impact setelah kejahatannya. Investornya tetap bahagia, Richard Kyle-nya tetap dengan fetish liarnya. Predator itu tetap berjuang dengan kesenangannya, dan wanita-wanita ini hanya korban dan gak merasa menang gitu. Dan ya udah, apa yang mau disampaikan di film ini? Tapi world without apa gitu. Tapi bukankah itu yang kejadian nyata? A world without justice, a world without something sweet. Maksudnya bukannya seperti itu. Terus habis itu kan tadi itu kenapa nih kok banyak anak-anak muda yang ikut tanpa motivasi jelas. Motivasi sih mungkin sih jelas ya, untuk mendapatkan pasangan, istri, suami tanpa pacaran istilahnya, ataupun dapat apartemen. Siapa sih nggak mau dapat apartemen sekarang nih? Mahal banget, gitu. Langsung dapat rumah, pasangan ideal gitu-gitu kan. Dapat pekerjaan pula. Banyak, gitu-gitu. Nah, itu kan bukannya reality. Kalau dibalikin itu reality bener. Maksudnya mereka punya
message yang oke, punya sarkasme yang oke, tapi secara eksekusi lebih baik kita fokuskan ke storytelling aja deh gitu. Misalkan kayak 2 garis biru lah, udah itu hanya settingan di sekolah, di UKS, itu impactful-nya gede. Nggak perlu buat building universe yang serba wah gitu, jadi kan kita kayak terdistract untuk mengetahui ini gimana bajunya, kenapa bajunya lancip-lancip ya jasa alma maternya. Jadi nggak mikirin untuk ke ceritanya lagi gitu, ke desainnya aja gitu. Amanda Rose kenapa sekarang cakep ya gitu, udah hilang gitu semua segala message itu beneran kagak. Iya. Pulang-pulang nggak dapat apa-apa gitu, jadi kesannya selesai. Terus tipnya si Rio tadi naik mobil gimana ya? Nah itu kan nggak terselesaikan nih, cerita ini nggak titik gitu. Aduh. Setuju sama Amanda Rawless sih, cakep. Dari tadi saya mau ngomong cakep tuh. tanpa make up macem-macem udah cakep sih. Betul. Mas Rido juga betul juga. Itu setuju sih. Oke. Nah kalau dari Mas Rido sendiri gimana Mas Rido? Setuju gak sama Mas Aska? Atau ada pendapat sendiri? Amanda Rawless sih setuju ya. Yang lainnya enggak. Apa ya, kekurangan terbesarnya itu benar kata Mas Aska soal distopia Indonesia tuh sebenarnya ya pembangunan distopia di sini tuh masih rancu banget karena distopianya di situ kalau kita lihat tuh pasti Salina keluar kayak mau ngerekam dia itu kayak cuman ngeliatin daerah kumuh terus diwarnain abu-abu gitu kayak sih maksudnya tuh kayak itu malah kayak ngematiin warna banget gitu loh. Masalahnya kalau mau bikin distopia bisa kan nyontoh Foxtrotix kan juga latarnya distopia, dia ngebikin world building distopianya itu adalah dia tempatnya kumuh tapi gelap apa segalanya bukan abu-abu kayak gitu tuh kayak itu bukan dunia distopia, itu dunia yang kebetulan lagi ada abu vulkanik jatuh gitu loh. Sebenarnya kayak gitu kayak nontonnya ini nih belakangnya ini lagi ada abu vulkanik meletus apa gimana nih kok abu-abu banget sih kayak langitnya abu-abu warnanya abu ini apa sih ini kayak ketika dibilang distopia 2030 jadi kayak nggak believable banget cuman kayak ngasih hologram gitu aja itu aja juga belum bisa believable untuk bilang ini itu 2030 distopia karena emang secara apa ya secara dunianya juga nggak believable dari sekitaran sekelilingnya itu masih kayak berasa kayak zaman sekarang gitu dan tempatnya itu adalah di UPI saya mentingkat banget itu di UPI dan ya udah itu kayak sepanjang nonton karena sering lihat UPI itu kayak sekitaran UPI-nya itu nggak dihias apa-apa jadi kayak ngeliat itu kayak oh ya udah ini anak-anak kuliah UPI lagi mau ada pesantren ya udah ingatnya kayak gitu jadi kayak mau dibilang tahun 2030 pun kita juga jadi nggak percaya jadi kayak kelemahan besarnya itu adalah di situ ketika mau bilang 2030 ya kita nggak percaya udah kayak ngeliat itu kayak udah sekitaran UPI nggak ada kayak minimal ya kalau emang mau ada effort banget padahal udah production design tuh udah oke banget minimal ya di sekitaran UPI-nya itu kasih sesuatu kayak misalnya kalau kita nonton Blade Runner tuh ada hologram Coca-Cola gede di gedungnya itu yang kayak gitu-gitu hal-hal yang kayak gitu kan orang jadi kan percaya oh oke ini tahun masa depan gitu bukan hologramnya cuma dalam gedung kalau di sekitarannya aja kayak ya udah kayak pohon-pohon rumput-rumput ya udah kayak 2020 berasanya gitu 10 tahun emang nggak terlalu jauh sih iya bener 10 tahun nggak berasa jauh tapi dengan udah ngebikin ya. Nah itu juga masalah Joko Anwar kan berhasil membuat distopia di dunia Gundala itu kan nggak kerasa Indonesia gitu loh. Nah itu Joko kan Anwar juga. Dan pasarnya dengan situasinya, atmosfernya itu udah jauh. Atmosfer kelamnya itu aja udah berasa. Itu kerasa. Kenapa Nia datang nggak konsultasi dikit lah ya sama si Joko Anwar gimana cara membuat world building yang oke, yang nggak perlu high tech tapi yang bisa believable gitu. Ya termasuk footage abu-abu dan hutan bis masuk hutan itu kan udah ini mah cuman bisnya aja atau udah kayak ngeliat kayak gitu. Ini bis zaman sekarang deh bukan zaman tahun 2030 deh kayak udah kayak gitu. Tidak makanya. Dan mungkin speaking of Joko Anwar ya, Joko Anwar datang di sana itu
Actingnya jelek banget. Ya. Saya ketawa Tidak banget usah. itu di adegan Joko Anwar ini. Mung- Kalau untuk yang ngikutin Twitternya Joko Anwar tahun lalu tuh Joko Anwar sempat nyindir salah satu sutradara besar Indonesia yang selalu pakai co-director. Jadi itu kayak pas nonton kayak tahu nih mau referensinya apa. Jadi kayak Ya. dia itu Kodir-kodir marah-marah gitu ke ya. satu, iya kan? Nah, jadi kayak hmm. ini sih sebenarnya yang bikin Sarkastik. keselnya itu ini sih sarkastik personal, sarkastik inside joke lah Benar. istilahnya, inside joke-nya circlean dia. Jadi kayak menyebalkannya adalah ini banyak kan main inside joke-nya circlean mereka aja tuh kayak nyindir itu sutradara yang dimaksud saya tahu sih siapa, tapi kayak oke, fine. Nggak seru aja sih ini film untuk semua orang tapi bikin inside joke satu kayak gitu aja menyebalkan banget sih. Ya itu tuh Benar. Nah, ini menarik sih Aja. mengenai distopia ya. Saya pribadi ini masih agak bingung nih, maksudnya dalam arti sebenarnya ini beneran distopia atau anak-anak tersebut dicuci otaknya dibilang bahwa ini kalian ini distopia nih, saya kalian ini dunia nih sedang hancur nih, maksudnya. Tapi di luaran sana itu kan orang kan main skuter, main apa, jalan biasa. Jadi kalau menurut saya itu kayak misalnya sama aja lah, istilahnya kayak kita nih di dalam itu dilihatin nih, lihat nih pemanasan global gini nih akibat ini kalian mau kiamat nih, kalian ini hidup ya paling aman ya di The Light ini dengan mengikuti program The Light, kalian tidak akan istilahnya nggak akan menikah dengan yang istilahnya yang tidak cocok segala macam. Nah, ataupun seperti itu kalau menurut, nggak tahu ya, kalau saya nangkap ini kok distopianya itu adalah di lingkungan The Light ini, terus sedangkan di luarnya itu mereka aman-aman aja tuh, kayak yang di luar yang dia lagi syuting itu sebenarnya itu kayak nggak ada distopianya sih. Itu sih kalau saya tangkap nih, saya nggak ngerti gimana nih kalau menurut kalian. Kepikiran sih, sumpah baru banget kepikiran jangan-jangan tuh mereka dicuci otaknya gitu untuk anggap kayak waktu di mobil deh. Di mobil kata orang tua saya itu kalau zaman dulu tuh kayak gini-gini, jadi kayak baru kepikiran banget itu jangan-jangan sebenarnya itu kayak mereka tuh dibodoh-bodohin aja, dimanipulasi aja, karena kan mereka bilang kan pandemi. Padahal orang-orang yang kita lihat yang waktu Melissa Karim muncul tuh kan nggak pakai masker juga, nggak berjarak, jadi kayak semacam brainwashing juga sih ya dari The Light-nya, atau mungkin alasan mereka terpilih karena mereka berhasil di brainwash, atau ya mungkin sih jadi kayak kepikiran banget sih itu. Itu baru banget kepikiran tadi. Gimana Mas Saska? Makanya kayak intro awalnya itu kita ngerasa kurang gitu, kita kurang mendapatkan informasi cukup dengan The Light, makanya tiba-tiba langsung dengan narasi 2030 dengan membahas pandemi 10 tahun lalu, kita manusia remaja, berarti kan waktu pandemi mereka umur 10 tahun kan ya, ibaratnya gitu kan. Terus dimasukkan ke dalam sebuah asrama The Light, ya entah ini konspirasi atau apa, jadi kayak seorang nenek yang nyebrang di depan bis itu kan rasanya, ini kayaknya ada satu ambiguitas gitu, ada sebuah tanda tanya kan. Di era 2030 kenapa ada nenek-nenek nyebrang? Apakah ini akan jadi plot twist? Apakah ini akan jadi sebuah anomali di 2030? Kenapa ada nenek-nenek ya kayak gitu? Mungkin itu bisa jadi sebuah materi plot penggerak untuk ke depannya, ternyata nggak dipakai sama sekali gitu. Oh ya udah 2030. Ya kata Mas Rido tadi, nggak bisa dipercaya kalau ini 2030 gitu. Ya bisa tahunnya dekat, tapi tahunnya dekat itu juga sebenarnya 10 tahun itu signifikan dari unsur teknologi. Ya entah risetnya kayak gimana, 10 tahun ke depan gimana. Tapi kalau misalkan aku bayangin aku hidup 10 tahun lagi dengan kondisi kayak gitu, kayaknya Indonesia juga sama aja ya, nggak ada perubahan signifikan yang lebih baik ya. Nah itu maksud Mas, ada gitu-gitu. Dan bisnya pun masih sama 2030. Iya. Emang konspirasi atau apa? Ya udahlah, kita harus mau nggak mau harus percaya 2030, terserah dah gitu. Tapi yang saya menarik itu adalah 2030 emang nggak boleh nenek-nenek nyebrang. Mas Saska. Apa salah nenek-nenek nyebrang di tahun 2030 Mas Saska? Nggak tahu, mungkin ini iklimnya atau apa ya, secara
lokasi. Kayaknya ini bukan sebuah kota terpencil gitu, masih dalam satu kota besar gitu, yang punya teknologi tinggi gitu. Nah, nggak tahu kenapa hmm. out of nowhere tiba-tiba ada nenek pura-pura jatuh gitu kan, kesel ya rasanya ya. Dan ditambah lagi nanti di endingnya dia membantu pelahiran gitu. Ngapain sih ini gitu. Kesel banget. Ya bener, dunia di dalam The Light dan di luar The Light itu sebuah kontradiktif gitu. Kalau membuat world building ya konsisten semuanya, semua lingkup gitu. Kenapa cuman di satu circle aja gitu. Di luarnya ya udah kayak portal lain gitu. Yang kita rasain. Sebenarnya sih bisa masuk akal dalam arti di mana misalkan kalau kita main hitungan 2030 minus 10 kan 2020 di mana pandemi terjadi di saat itu kan mereka kan masih umur 16 tahun lah. 6 tahun, sorry. 6 tahun lah kita ngomongin karena kan mereka kan masuk kan 16 tahun ya. Nah, 6 tahun dan istilahnya mereka terkurung tuh. Wah, ini pandemi ini habis itu pasti kan dari anak kecil itu kan pasti kan, wah kalian nih nggak tahu ya kata orang tua gini ini dunia udah kacau nih, udah hancur segala macam. Jadi wah udahlah kalian jangan keluar lah, ini udah istilahnya udah apokalips lah segala macam. Nah, itu mungkin tadi itu tuh ada beberapa anak itu yang kena konsep seperti itu. Tapi di satu sisi itu kan kalau mau dibuat seperti ini harusnya itu ibarat kata itu kayak The Village, di mana mereka itu tidak keluar. Kalau ini kan mereka kan keluar ngambil video segala macam, jadi mereka melihat kenyataan di luar komunitas The Light. Maksudnya itu dia tuh, maksud saya misalkan kalau pengen dibuat itu kan harusnya itu mereka nih. Tapi di satu sisi saya nggak tahu kalau orang udah punya konsep bahwa ya ini udah distopia di dalam diri mereka itu bahwa apa udah lingkungan udah buruk, mereka melihat apapun ya dianggap mereka itu udah kacau. Seperti itu sih. Kalau konsepnya dibuat kayak The Village sih lumayan keren juga ya. Ya karena itu kayak belum siap aja untuk membuat sebuah distopia gitu karena masih banyak hole-hole yang harus ditambal yang mereka kayaknya tidak mengindahkan itu, malah justru hanya yang penting lampunya di sini warna ungu, ini harus ada ini. Di kamar mandi warnanya ungu juga. Mereka kayaknya terlalu fokus di situ gitu, bukan tentang di luar itu harus believable 2030 gimana gitu. Makanya ada banyak hal yang fokusnya kayaknya terlalu terpecah belah aja. Itu yang gue rasa sih. Ini sih yang mungkin harus ditanyakan kepada sang penulis naskah sih sebenarnya itu maksudnya apa nih, apakah beneran distopia atau cuman konsepnya yang ditanamkan di pikiran aja, istilahnya kan dari di Beast terus habis itu dari pas yang hologram itu segala macam kan seperti itu sih. Iya. Nah, Mas Aska ada tambahan lagi kan nih Mas Aska? Unek-uneknya. Udahlah, itu aja lah. Udah, oke. Mas Rido, kayak perlu memancing-mancing si Mas Aska nih, Mas Rido. Aduh. Iya gitu. Kalau kita ngomongin kekurangannya lagi ya jelas film ini tuh terlalu baku banget bahasa cara berbicaranya. Bahkan ke sesama teman aja tuh kayak bahasanya baku banget gitu loh. Kayak bukan kayak betul kan? Iya. Nah, kayak gara-gara kebaku-bakuannya itu kayak Atara, Salina sama Ulfa itu jadi kayak chemistry itu nggak dapet gitu loh. Jadi kayak karena ngomong tuh kayak aku kesana aja saja ya, jadi kayak aku baku banget. Jadi kayak bermasalah banget sih kayak cara penuturan kata, entah itu disengaja karena mungkin karena mungkin tahun 2030 orang udah terlalu lama nggak berinteraksi atau gimana kan itu nggak ada di penjelasannya juga kan ya. Tapi itu kan terpecahkan dengan pas waktu mereka keluar tuh, pas ketemu temennya ataupun ketemu yang lain itu kan cara ngomongnya berbeda. Apa mungkin nggak dalam arti menurut saya sih mereka istilahnya terbawa aura dari istilahnya dari perkumpulan The Light itu. Perkumpulan The Light kan cara orang-orang ngomongnya kan seperti itu. Ada beberapa di film-film kan yang tanda kutip kultus-kultus itu sekte-sekte itu kan mereka kan cara ngomongnya kan
kaku. Nggak masuk kalau gue pribadi sih Iya. dapetnya kayak gitu tuh. Akhirnya Mungkin. lu itu kita itu kalau masuk ke situ otomatis harus mengikuti, nggak mungkin pakai lu gue lagi dalam arti dari gaya jalannya, gaya bicaranya, mimiknya. Kalau istilahnya kalau ini seperti itu sih. Kalau itu sih saya dapatnya sih seperti itu sih Mas. Mungkin sih bisa ya. Tapi ya itu karena kita nggak pernah tahu soal itu karena emang dari awal The Like juga nggak dikenalkan dengan baik ya. Beda sama Midsommar ya. Kalau Midsommar kan kultusnya meski kita cuma taunya di film tapi dijelasin perlahan-lahan aja udah, tapi orang langsung tahu kultusnya itu gila kayak gini, ritual-ritualnya kayak gini, keharusannya apa kayak gini. Ya kayak benar-benar perlahan-lahan itu, bahkan nggak perlu dari dialog, kayak dari visual bisa, dari kayak cuma production design bisa, jadi kayak bisa jelas. Sementara The Like ini yang kita tahu, kalau untuk bisa tahu The Like bahkan bukan dari filmnya loh, bahkan ada websitenya tersendiri. Jadi kayak masa mau supaya tahu The Like harus keluar dari Netflix dulu, buka Google Chrome dulu, gimana sih? Ya. Kan promosi. Iya bener. Jadi kayak The Like, bahkan ya saat promosi filmnya berjalan, saya sampai sempat lupa loh judulnya A World Without, gara-gara mereka terlalu ngepromosiin The Like. Jadi kayak bingung. Pas nonton tuh kayak, bentar-bentar ini judulnya A World Without atau The Like ya? Pas nonton malah kayak, kok The Like-nya cuman kayak gini doang, padahal yang dipromosin The Like, kan judulnya aja orang sampai lupa gitu. Kayak terlalu banyak hal yang ingin diceritakan banget sih, tapi jadi nggak tahu prioritasnya tuh di mana, nggak bisa ditempatin satu-satu. Oke, kita yang bagian di X ini kita mau ngebahasnya apa nih yang mau difokusin, padahal sebenarnya Old Without ini bisa fine aja kalau si sutradara sama penulis skenario itu bisa nitik-nitikin dulu, yang ini kita bahas ini bisa banget, bahkan dengan durasi 1 jam 47 menit bisa banget sebenarnya, bisa lebih fokus, bisa lebih tertata aja gitu. Itu sih bermasalah banget sih dari cerita, benar-benar nggak tertata banget dari apa yang mau diomongin. Dan ya tadi itu dalam arti akhirnya ya genrenya, kalau menurut saya sih akhirnya tetap saya sih lebih ke drama sih, bukan ke karena nggak ada thriller ya, drama. Ke drama sih. Kalau ada yang bilang thriller, ketawa sih. Iya. Ketawa. Genrenya terlalu ambisius saja itu untuk menyebutkan itu misteri, itu thriller gitu. Padahal ya drama. Kalau misalnya ada ujian nih, ujian paling susah nomor 1, soal paling susah, temukanlah bagian thrilling dari World Without. Itu susah tuh, nggak ada yang bisa jawab. Iya. Apa dong? Nggak ada yang bisa jawab satupun. Temukanlah bagian thrilling dari World Without. Nggak ada yang tahu yang mana. Aduh. Ada musiknya, nah. Apanya? Ya musiknya doang. Musiknya, oke. Kayak udah film-film film pembunuhan, pas adegan lagi lari-lari di hutan, padahal ya nggak ada apa-apa. Itu aja sih paling yang paling thrilling ya trailernya udah berasa banget kayak wah trailer banget nih gitu. Si Mas Saska matanya matanya kenapa? Mas nyebut mas. Aing. Matanya udah mendelik gitu. Oke. Tapi ya ini maksudnya perlu dihargai masih seorang Mbak Nia Dinata ini berani mencoba untuk pertama kalinya membangun film thriller kali ya. Bener gak sih istilahnya? Betul. Atau istilahnya film dengan, soalnya kalau kita lihat track recordnya itu nggak ada yang membahas mengenai istilahnya kayak tadi itu kultus, berupa kultus ataupun apapun itulah golongan itu. Oke. Ini kayaknya seru juga nih tadi nih ngobrolin ini. Si Mas Aska sampai geleng-geleng, Mas Rido sampai hilang dari kamera beberapa kali. Tahu tuh. Ini kayak bahaya. Kayak ini paling banyak ketawa nih kayaknya kali ini nih beneran deh.
Isinya ketawa semua. Oke. Nah, ini untuk para sobat BB69 nih, kalau yang penasaran ditonton aja dan mungkin aja kan kalian juga mungkin seleranya suka dari saya mungkin pasti kalian akan mendapatkan hal-hal yang menarik nih di dalam film ini dan value-value yang positif juga di dalam film ini karena banyak juga sebenarnya ini value-value yang ingin istilahnya diangkat, yang disindir ataupun istilahnya yang ingin dikatakan kepada kita nih. Ternyata ini sekarang ini masih ada seperti ini nih. Ya ibarat kata seperti yang tadi saya bilang sama Mas Rido itu ya film ini memang mengangkat mengenai apa permasalahan mengenai wanita nih banyak banget nih sekarang ini banyak yang mengangkat ini seperti film Yuni dan yang kali ini nih diangkat dengan versi berbeda jadi bolehlah untuk ditonton untuk dicoba nih siapa tahu kalian menikmati. Oke Mas Aska, Mas Rido, thank you banget nih untuk ngobrolin film A World Without. Sebenarnya sih judulnya mendingan The Light aja ya. Betul makanya itu. Judulnya The Light, jadi kita kan inget gitu The Light. Oke. Atau A World Without the Light gitu. Kok Without the Light? Without the Dark dong mestinya. Oh, The Dark ya betul. Oke, Mas Aska, Mas Rido, thank you banget nih. Mungkin lain kali kita akan bertemu lagi untuk ngobrolin film-film lain. Sekali lagi, terima kasih dan see you. See you. Thank you, BB69.